Pemirsa, dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya ratusan tidak bisa membaca siswa tulis sekolah dan menengah menuai ragam respon dari Ratusan masyarakat. siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Baca lu, gue nggak bisa baca. Bukan 24 dibagi 3. 3 kali 7. Teman-teman, membicarakan tentang kualitas pendidikan Indonesia hari ini, tidak cukup hanya mengatakan bahwa pendidikan kita masih perlu diperbaiki. Itu merupakan kalimat yang sangat halus yang menutupi kenyataan bahwa pendidikan Indonesia hari ini mengalami krisis mutu yang sangat serius. Krisis ini bukan semata-mata soal tentang kurikulum yang berubah-ubah atau fasilitas sekolah yang kurang, melainkan tentang gagalnya sistem kita yang memastikan bahwa siswa benar-benar belajar, memahami, dan mampu untuk berpikir. Secara formal, Indonesia memang berhasil memperluas akses pendidikan. Sekolah semakin banyak, angka partisipan meningkat, dan juga kebijakan pendidikan yang terus diproduksi. Akan tetapi, persoalannya justru terletak di sini. Akses yang meluas tidak otomatis berarti kualitas yang membaik. Kita terlalu lama pada angka-angka administratif, tetapi sering menutup mata pada rendahnya hasil belajar yang sesungguhnya. Nah itu, pendidikan Indonesia seolah-olah berhasil membuat anak datang ke sekolah, tetapi belum tentu berhasil membuat mereka benar-benar memperoleh kemampuan dasar yang dibutuhkan siswa untuk hidup dan bersaing. Salah satu indikator paling kuat terlihat dari hasil PISA tahun 2022 yang masih menjadi rujukan internasional terbaru untuk mutu pembelajaran. Data OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains masih jauh di bawah rata-rata internasional. Bahkan, untuk matematika hanya sekitar 18% siswa Indonesia yang mencapai level 2 atau lebih. Masalahnya, yang menjadi lebih ironis karena Indonesia selama ini sering membanggakan peningkatan akses pendidikan. Jumlah sekolah bertambah, program bantuan pendidikan diperluas, dan angka partisipasi terus dijaga. Namun, akses tidak otomatis berarti kualitas. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar memahami apa yang mereka pelajari? Dalam banyak kasus, jawabannya belum tentu. Pendidikan di Indonesia masih terlalu sering mengukur keberhasilan dari nilai, ijazah, dan formalitas kelulusan, bukan dari kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Krisis mutu ini juga masih tercermin dari fokus kebijakan pendidikan Indonesia beberapa tahun terakhir, yang mana masih terus-menerus menekankan literasi dan numerisasi sebagai sumber masalah utama yang harus dibenahi. Faktanya, bahwa pemerintah masih terus-menerus mendorong perbaikan kemampuan dasar ini melalui rapor pendidikan dan penguatan pembelajaran. Kemudian menunjukkan bahwa persoalan kualitas pembelajaran belum selesai dan masih menjadi masalah nasional yang mendesak. Dengan kata lain, penurunan kualitas pendidikan bukan hanya sekedar opini pesimis, tetapi sesuatu yang bahkan diakui oleh arah kebijakan pendidikan itu sendiri. Yang membuat situasi ini semakin kritis adalah bahwa penurunan kualitas pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan cara sistem pendidikan bekerja. Di banyak sekolah, pembelajaran masih didominasi oleh hafalan, target kurikulum, dan tekanan administratif, bukan eksploitasi pengetahuan.
Siswa dibentuk untuk mampu menjawab soal, tetapi belum tentu diajak memahami persoalan. Mereka dilatih mengejar nilai, tetapi tidak selalu dibiasakan dengan untuk berpikir kritis. Jika situasi seperti ini terus-menerus dibiarkan, dampaknya tidak hanya terasa pada dunia sekolah saja, tetapi pada masa depan bangsa ini. Pendidikan yang kualitasnya terus-menerus menurun akan menghasilkan generasi yang lemah dalam literasi, rendah dalam daya analisis, mudah terpengaruh informasi yang salah, dan kurang siap dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Dalam jangka panjang, ini sangat berbahaya, teman-teman. Sebab negara tidak hanya dibangun oleh gedung, tidak hanya dibangun oleh jalan, atau juga proyek-proyek besar, tetapi terutama oleh manusia itu sendiri, oleh generasi bangsa itu sendiri. Berdasarkan data terbaru, kualitas pendidikan Indonesia memang menunjukkan persoalan sangat serius. Rendahnya capaian literasi, numerisasi, dan sains, yang mana menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak semata-mata tentang fasilitas atau kurikulum, tetapi soal mutu pembelajaran yang benar-benar kuat. Jika sistem pendidikan ini terlalu sibuk mengejar formalitas tanpa membenahi esensi dari belajar itu sendiri, maka Indonesia akan terus-menerus melahirkan lulusan yang banyak secara kuantitas, tetapi lemah secara kualitas. Akhir dari saya, masalah pendidikan Indonesia bukan karena siswa tidak mampu belajar, tetapi karena sistem yang terlalu sering gagal memastikan bahwa belajar itu benar-benar terjadi.